Bayangkan, Allah menciptakan satu malam demi kita, itu sama dengan amalnya sebanyak 83 tahun sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alahu al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kita pada malam hari ini karena bahwasanya kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang luar biasa. Nikmat apa itu? Yaitu nikmat sehat badan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat yang paling rendah di sisinya adalah harta. Nikmat yang paling rendah di sisi Allah itu adalah harta. Tetapi nikmat yang paling besar kata Allah yaitu nikmat sehat. Karena sehat kita bisa melangkahkan kaki dari rumah ke masjid. Alhamdulillah, gunakan nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Dan alhamdulillahirabbil alamin bahwasanya malam ini adalah malam ke-29 23. Ibu-ibu senyum kalau malam 29 karena tidak sabar lagi dia. Lebaran lah, nunggu di rumah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya puasa itu adalah hakikatnya memperlatih jiwa kita, memperlatih daripada hawa nafsu, tutur kata yang baik. Maka dari itu Asy-Syaikh Malibari menegaskan dalam kitab Fathul Mu'in bahwasanya amalan, ada 3 amalan yang paling baik di 10 terakhir Ramadan. Dan alhamdulillah kita telah memasuki daripada malam tersebut. Tetapi ketahuilah bahwasanya Bapak Ibu, orang-orang salafus soleh, orang-orang soleh, orang-orang alim itu kalau sudah masuk daripada malam Ramadan terakhir dia sedih. Kalau kita senang karena sebentar lagi memasuki hari raya. Tapi kalau salafus soleh, orang-orang soleh sedih. Kenapa? Karena tentu bahwasanya Ramadan yang mulia ini tentu pasti telah meninggalkan kita. Maka dari itu orang salafus soleh itu sedih. Bapak Ibu hadirin jamaah salat Isya berjamaah, tarawih serta witir di Masjid Dakwatul Islamiyah, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Asy-Syaikh Malibari menegaskan ada 3, setidaknya ada 3 kata beliau. Di dalam kitab Fathul Mu'in menjelaskan ada 3 amalan, yang mana amalan ini kita lakukan di 10 terakhir Ramadan. Apa itu Bapak Ibu? Yang pertama adalah memperbanyak sedekah. Pasti semua da'i, semua penceramah sebelum tarawih memperbanyak kata-kata dengan kata memperbanyak sedekah. Karena sedekah itu luar biasa Bapak Ibu. Memperbanyak sedekah, membagikan takjil kepada tetangga, membagikan hak-hak yang kita miliki, orang-orang yang menerimanya, yang hak menerimanya, dan membutuhkan keluarga kita. Jangan lupa nanti orang lain kita beri kesempurnaan, tetapi untuk keluarga kita lupa, itu tidak boleh. Terutamakan keluarga. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Asy-Syaikh Malibari tadi, yang pertama memperbanyak sedekah.
Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbal a'mali furudil ilallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah itu menyukai amalan-amalan setelah amalan wajib, yaitu adalah udkhulus surur 'alal muslimin, yaitu memperbanyak mengingat kaum muslimin yang lainnya, membahagiakan kaum muslimin yang lainnya. Karena dalam hadis lain, al-muslimu akhul muslim, karena kita sesemua muslim ini adalah persaudaraan. Kata beliau, Allah menyukai orang-orang, amalan orang selain amalan fardu yang kita lakukan adalah memperbanyak sedekah. Dan yang kedua, kata Asy-Syaikh Malibari menegaskan, amalan yang kedua di dalam Ramadan adalah tilawatil Quran, memperbanyak bacaan-bacaan Al-Quran, tadarus Al-Quran. Itu kata beliau. Hal seperti ini telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Nah, betul kata beliau. Bacalah olehmu Al-Qur'an, karena sesungguhnya Al-Quran yang kita baca itu memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada kita di yaumil akhir nanti. Seberapa banyak Al-Quran, huruf-huruf yang kita baca, maka Al-Quran itulah yang bisa menolongkan kita, bukan orang lain. Dan yang ketiga, kata Asy-Syaikh Malibari menegaskan, amalan yang ketiga adalah beriktikaf di masjid. Ini alhamdulillah di masjid ini, masya Allah, banyak-banyaknya anak kecil. Sungguh luar biasa. Karena ributnya anak kecil itu adalah momentum untuk kita. Jangan dimarahin. Saya paling tidak senang kalau pengurus masjid marah-marah anak kecil. Karena anak-anak kecil ini itulah seni daripada kita. Bukan masalah khusyuknya. Khusyuk itu tergantung pada kita yang mau sholat tersebut, bukan anak kecil. Ini bersyukur banyak anak kecil, masya Allah. Maka dari itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Ramadan terakhir ini mari memperbanyak sedekah jika ada lebih daripada harta kita. Dan kedua itu memperbanyak bacaan tilawatil Al-Quran kita. Dan yang ketiga adalah memperbanyak waktu kita di dalam masjid. Mungkin dengan cara itu kita bisa mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu telah disebutkan dalam Al-Quran, telah kami ciptakan satu malam yang mana malam itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan, Allah menciptakan satu malam demi kita, itu sama dengan amalnya sebanyak 83 tahun sekian-sekian. Kalau seandainya Allah memberitahu kita memperbanyak amalan selama 83 tahun, yakin tidak terlalu. Karena beberapa banyak orang-orang tua kita yang umurnya lebih daripada itu, tapi ibadahnya minim. Karena itu Allah ciptakan malam Lailatul Qadar itu karena memperbanyak amal-amal kita dan memperbanyak amal kita daripada umat-umat terdahulu. Maka dari itu malam Lailatul Qadar ini sangat luar biasa. Amalan yang paling baik yaitu Lailatul Qadar. Kita jemput Lailatul Qadar itu. Amalan yang paling baik yaitu malam Lailatul Qadar. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.